Yo, what's up? Salam provokator, berani berkarya. Oke, oke, oke. Pada video kali ini, ya, gua di sini mau membedah lirik lagu dari band-band yang menurut gua, ya, lirik lagunya itu keren banget dan penuh makna. Dan ya, ternyata setelah gua telusuri, wow, banyak banget band-band, terutama di band metal ya. Ya, seperti yang kita ketahui kan, band metal itu lebih kepada ya musik-musik keras kayak gitu kan. Dan mungkin pandangan orang awam mungkin lirik-liriknya juga keras. Tetapi setelah gua telusuri, ya, kebanyakan lirik-lirik lagu dari para band-band metal itu malah liriknya puitis banget, bro. Ya, liriknya sangat puitis dan juga sangat menyentuh dan maknanya dalam banget. Dan gua di sini di video kali ini gua tertarik untuk membedah liriknya, atau bisa gua bilang ya, gua akan memaknai dari sudut pandang gua ya. Dan seperti yang kita ketahui, terkadang di dunia seni ataupun terutama di seni kata ya, kita mungkin bisa, orang-orang mungkin penikmat karya dari seniman mungkin dapat memaknai beberapa makna dari kata-kata atau seni kata yang dibuat. Kita hanya bisa menduga-duga menurut pendapat kita sendiri. Dan terkadang dari apa yang ditulis di situ belum tentu maknanya seperti itu. Ada makna-makna tersirat yang hanya penulis ataupun seniman itu yang tahu maknanya. Dan biasanya juga para seniman yang membuat sebuah karya itu biasanya juga tidak ingin memaksakan kehendak, tidak ingin memaksakan bahwa makna dari karyanya itu seperti ini, harus seperti ini. Itu biasanya para seniman itu biasanya membebaskan atau terserah orang-orang mau memaknai karya dari mereka. Ya, biasanya seperti itu para seniman ya. Dan jadi di sini di video kali ini gua mau memaknai lirik lagu ataupun mau membedah lirik lagu dari band metal yang satu ini. Menurut pendapat gua ya, menurut makna yang gua dapat dari setelah gua membaca liriknya. Lu bisa menyimpulkan juga makna dari lirik lagu yang ada di video ini ya, di kolom komentar. Oke, di video kali ini ya gua tertarik untuk membedah lirik lagu dari band Burger Kill yang berjudul 3 Titik Hitam. Mungkin gua langsung aja memaknai atau membedah liriknya per paragraf ya. Apa maksudnya? Dan juga di sini juga paling tidak gua ingin menyampaikan pesan dari lagunya. Biasanya kan kita kalau dari musik-musik itu kan hanya sekedar menikmati musiknya, tapi tidak banyak yang mendapati pesan dari lagunya. Oke, mungkin kita mulai dari paragraf pertama ya. 3 titik hitam. Ketika semua bayangan menjauh dari tubuh, dan ketika semua angan-angan enggan menyapa, terbaring aku, terjebak aku di keheningan dalam ketiadaan. Oke, di sini yang gua tangkap si penulis lagu ini. Di lirik lagu ini itu dia down di sini ya, ketika angan-angan atau yang diinginkannya itu menjauh, ataupun dia sadar bahwa dia tidak bisa menggapai apa yang dia bayangkan ataupun yang dia inginkan, dan akhirnya dia down dan merasa bahwa dirinya itu hanya sendiri, tidak ada siapapun, tidak ada apapun. Dia merasa bahwa dia berada di dalam keheningan ketiadaan, tidak ada apapun. Kemudian lanjut di paragraf keduanya itu, ku coba cahayai ruang jiwa ini. Di paragraf kedua ini dia mencoba untuk mencahayai ataupun mencoba untuk taubat ya, mencoba untuk memperbaiki dirinya dan mungkin lebih mendekatkan lagi ke Tuhan agar dirinya ini tenang. Kemudian di sini terus berharap dan terangi. Ku coba sembunyikan suara hati, terus menapik dan berlari. Nah, di dalam masa dia ingin memperbaiki dirinya, dia tidak ingin orang lain tahu, cukup dirinya yang tahu kalau dia itu ingin merubah menjadi baik. Dia hanya ingin yang tahu hanya dirinya dan Tuhannya.
tentang suara hatinya, tentang keterpurukannya, ataupun tentang keluhannya, tentang dia ingin mencahayai jiwanya, bertobat lah ya. Kemudian ku tenggelam dalam kelam dan menjauh tanpa bayang. Ku coba menelan luka yang tak kunjung usai. Nah, di sini diperjelas lagi bahwasannya dia keseriusannya dalam ingin mencahayai jiwanya atau ingin bertobat atau ingin menjadi lebih baik lagi ini ya sulit ya, sangat sulit untuk menjadikan dirinya ini lebih baik lagi. Di sini di baris ketiganya itu dia mencoba untuk melupakan sakit hatinya ataupun luka-luka hati yang dia terima ya. Kemudian teriakan namamu di kesunyian hatiku, merangkul suryamu di kehangatan jiwamu. Dari sini kita juga bisa lihat bahwa dia sangat-sangat ingin untuk merubah dirinya atau menjadikan dirinya itu lebih baik lagi. Tapi dia merasa sangat susah dan dia memohon kepada Tuhan, meneriakkan nama Tuhan di dalam hatinya untuk membantunya. Kemudian saat kebenaran tak lagi bermakna, aku tersandar dan terdiam. Kemanakan ku bawa diriku pergi, semakin jauh, semakin rapuh. Nah, di bait liriknya yang ini itu dia merasa bahwa di dunia ini itu kebenaran sudah tak lagi bermakna. Mungkin di sini dia ingin merubah dirinya menjadi baik, namun apa yang dia lihat di dunia ini itu seperti kata lirik ini, kebenaran sudah tidak lagi bermakna, tidak bisa membantunya untuk merubah diri, karena dia merasa bahwa kebenaran ya sudah tidak ada maknanya lagi di dunia menurut pandangannya. Akhirnya dia merasa putus asa, dia tersandar dan terdiam. Dan di sini dia bingung, kemana kan ku bawa diriku pergi. Nah, dia bingung harus ngapain, harus gimana, harus apa. Karena yang dia lihat sekelilingnya tidak ada yang mungkin bisa membantunya untuk menjadi lebih baik lagi. Mungkin di sekelilingnya itu sangat sulit untuk dia berubah. Maka dari itu dia kebingungan, dia merasa bahwa dirinya itu semakin jauh dan malah semakin rapuh. Kemudian lepaskan diri, jatuh membusuk, biarkan aku hilang. Dan di sini di bait yang ini itu dia merasa bahwa sepertinya sulit. Mungkin di sini dia merasa putus asa banget. Dan tokoh dari lirik lagu ini itu ya ingin melepaskan dirinya atau pasrah dengan kehidupannya. Kemudian mau itu jatuh membusuk dan dia itu merasa bahwa lebih baik dia menghilang dari dunia ini karena dia sudah muak terhadap dunia ini, terhadap ya apa yang dia lihat ini, karena kebenaran tak lagi bermakna menurut pandangannya. Nah, di bait yang ini itu ya stillness shall that always embrace me, itu dalam bahasa Inggris ya, gua nggak kurang paham, langsung mungkin gua akan bacakan dalam bahasa Indonesianya aja ya. Keheningan yang akan selalu memelukku. Di sini dia merasakan bahwa hanya keheninganlah yang ada di dirinya. Kemudian dia menyembunyikan setiap tetes air matanya. Ya, air matanya selamanya. Keheningan masih selalu ada di sekitarku. Kabut yang selamanya bersembunyi. Keheninganku, air mata yang tak terlihat. Kemudian dia hanya bisa meneriakkan nama Tuhannya itu di dalam hati, di dalam kesunyian hatinya. Oke, mungkin dapat gue simpulkan bahwa di dalam lirik lagu ini adalah sebuah ungkapan ya, dia tuh ingin bertobat dan ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi, namun sangat sulit untuk merubah dirinya karena mungkin ya yang dia lihat di sekelilingnya itu kebenaran ya sudah tidak bermakna lagi zaman sekarang ini ya. Jadi dia hanya bisa pasrah dan mungkin tambah down lagi, hanya keheningan terus yang sampai di dirinya. Dan di sini dia terus, meskipun dia pasrah tapi dia terus mungkin memanggil nama Tuhannya di dalam hati dan menangis tanpa ada yang tahu ya, hanya dirinya yang tahu. Dan lirik ini ya ungkapan hati ya, dan gua rasa ini ya memang apa yang dirasakan oleh si penulis. Dan ya ini dalamnya ini gue merasakan bahwa lagu ini itu merupakan suara hati dari sang penulis ya. Dan di sini gue ya merasa terharu ya dengan lirik lagunya karena hampir sama dengan kehidupan gue ya.
Wow, keren bro. Oke, mungkin itulah penjelasan ataupun makna yang gua tangkap ya, makna yang gua tangkap tentang lagu ini. Oke, buat lu mungkin yang punya kesimpulan berbeda, lu bisa komentar menurut pendapat lu. Dan buat lu yang pengen gua membedah lagi lirik lagu dari band-band, ya komentar aja band apa dan lagunya yang mana yang bagus untuk kita bahas tentang lirik lagunya ya. Oke, mungkin video gua sampai di sini. Salam provokator berani berkarya. See you on the next video. Bye bye.